Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Jaslian Suot, NIM 21704003. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang dasar promosi kesehatan. Yang pertama, definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya memasarkan, menyebarluaskan, mengenalkan kesehatan, supaya masyarakat menerima dan mengenal upaya-upaya kesehatan dan mau berperilaku hidup sehat. Menurut WHO tahun 1984, promosi kesehatan tidak hanya untuk perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Konsep promosi kesehatan. Konsep promosi kesehatan adalah semua upaya yang menekankan pada perubahan sosial, pengembangan lingkungan, pengembangan kemampuan individu, dan kesempatan dalam masyarakat, dan merubah perilaku individu, organisasi, dan sosial untuk meningkatkan status kesehatan individu dan masyarakat. Visi dan misi promosi kesehatan. Visi yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Misi yang pertama, advokat, yaitu melakukan advokasi terhadap para pengambil keputusan di berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua, mediate, yaitu menjadi jembatan yang menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang ketiga, enable, yaitu memberikan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Ruang lingkup promosi kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan terbagi atas dua. Yang pertama, berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Di dalamnya pelayanan promotif dan preventif, yaitu pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat, agar kelompok ini tetap sehat dan meningkatkan status kesehatannya. Kemudian pelayanan kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kelompok masyarakat yang sakit agar kelompok ini sembuh dari sakitnya dan menjadi pulih kesehatannya. Yang kedua, berdasarkan pada tatanan pelaksanaan, yaitu promosi kesehatan pada tatanan keluarga, promosi kesehatan pada tatanan sekolah, dan promosi kesehatan di tempat kerja. Sasaran promosi kesehatan. Yang pertama ada sasaran primer. Sasaran primer meliputi individu yang sehat dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian sasaran sekunder. Sasaran sekunder meliputi para pemuka di masyarakat, baik pemuka informal seperti pemuka adat, pemuka agama, dan lain-lain, maupun pemuka formal seperti petugas kesehatan, pejabat pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada sasaran tersier. Sasaran tersier meliputi para pembuat kebijakan publik yang membuat peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang di luar kesehatan yang berkaitan serta para penyedia sumber daya. Lima tingkat tindakan pencegahan. Ya, terbagi atas dua. Yang pertama, masa sebelum sakit. Masa sebelum sakit ada mempertinggi nilai kesehatan, kemudian memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit. Pada masa sakit, yang pertama mengenal dan mengetahui penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Kemudian pembatasan kecacatan, dan berusaha untuk menghalangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan suatu penyakit. Kemudian ada rehabilitasi. Yang pertama, mempertinggi nilai kesehatan, yaitu dengan penyediaan makanan sehat dan cukup kualitas maupun kuantitas, kemudian pendidikan kesehatan kepada masyarakat, perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan seperti air bersih, pembuangan sampah, kotoran, dan air limbah. Kemudian usaha kesehatan jiwa agar tercapai pengembangan kepribadian yang baik.
Yang kedua, memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit, yaitu dengan vaksinasi untuk pencegahan penyakit tertentu, isolasi penderita penyakit menular, pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat umum maupun di lingkungan kerja. Kemudian mengenal dan mengetahui penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera, yaitu dengan pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya, pencegahan penularan kepada orang lain, dan pencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan suatu penyakit. Kemudian pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghalangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan suatu penyakit. Promosi kesehatan pada penderita sakit dan dilakukan dengan pengobatan sampai perawatan sempurna agar sembuh kembali dan tidak cacat. Bila sudah terjadi kecacatan, maka dicegah agar kecacatan ini tidak bertambah berat. Fungsi dari alat tubuh ini dipertahankan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada rehabilitasi. Yang pertama ada rehab fisik, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik secara maksimal mungkin. Perbaikan fisik semaksimal mungkin, mohon maaf. Kemudian ada rehab mental, yaitu agar dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara maksimal. Kemudian rehab sosial vokasial, yaitu agar menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja maksimal sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Kemudian yang terakhir ada rehab asetis. Perlu dilakukan untuk pengembalikan rasa kebahagiaan, walaupun kadang fungsi alat tubuhnya sendiri tidak dapat dikembalikan lagi. Strategi promosi kesehatan. Yang pertama ada advokasi. Advokasi merupakan upaya untuk meyakinkan orang lain atau orang yang dapat membantu atau mendukung sesuatu yang diinginkan. Dalam promosi kesehatan, advokasi merupakan upaya pendekatan pada para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan di berbagai tingkatan dan bagian. Kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan upaya untuk mencari dukungan sosial melalui berbagai tokoh yang sudah ada di masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Kemudian pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya promosi kesehatan yang berfokus pada masyarakat langsung. Teori perilaku promosi kesehatan. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan juga dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Kemudian sikap. Secara definitif, sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan berpikir yang disiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasikan melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung pada praktik atau tindakan. Sikap dikatakan sebagai respon yang hanya timbul bila individu dihadapkan pada suatu stimulus. Kemudian yang terakhir ada perilaku. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati di luar. Perilaku dapat dibagi menjadi 2, yakni perilaku tertutup, yaitu terjadi apabila respon dari suatu stimulus belum dapat diamati oleh orang lain secara jelas. Respon seseorang terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus tersebut. Kemudian yang kedua, perilaku terbuka, yaitu apabila respon terhadap suatu stimulus dapat diamati oleh orang lain. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam suatu tindakan atau praktik yang dapat dengan mudah diamati oleh orang lain.
Ya, demikian presentasi dari saya. Diucapkan banyak terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.